Dalam kuliah pengembangan diri dan profesi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu mendefinisikan praktek kolaboratif interprofesional dan pendidikan interprofesional, mampu mendiskusikan pengaruh pelayanan kolaborasi interprofesional terhadap patient safety dan juga kualitas layanan, serta mampu mendeskripsikan perubahan terkini pada sistem pelayanan kesehatan yang meningkatkan kepentingan dari kolaborasi interprofesional. Serta kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang fasilitasi dan menghambat praktek kolaborasi interprofesional. Apa yang dimaksud dengan interprofesional? Apa bedanya dengan interdisiplin, multidisiplin, dan interprofesional? Apa yang dimaksud dengan interprofesional collaborative practice atau praktek kolaborasi interprofesional? Menurut WHO, kolaborasi interprofesional adalah suatu praktek kolaborasi yang terjadi ketika beberapa tenaga kesehatan dari profesi yang berbeda bekerja bersama-sama dengan pasien, keluarga pasien, orang yang merawat, serta komunitas untuk memberikan kualitas layanan kesehatan yang terbaik atau tertinggi di berbagai situasi layanan kesehatan. Kuncinya adalah ada beberapa profesi kesehatan dari background yang berbeda, bekerja sama dengan pasien, keluarga pasien, orang yang merawat, dan komunitas untuk memberikan layanan yang terbaik, di mana di berbagai situasi layanan kesehatan, entah itu di rawat jalan, atau rawat inap, atau setting pelayanan lainnya. Mengapa kolaborasi interprofesional ini penting? Kita akan melihatnya dalam beberapa slide ke depan. Jadi salah satu alasan mengapa kolaborasi interprofesional semakin penting saat ini adalah karena adanya perubahan dalam pelayanan kesehatan kita. Yang pertama, ilmu kedokteran semakin kompleks dan semakin terspesialisasi. Terdapat kekurangan dan ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan dari berbagai spesialisasi ini di seluruh wilayah. Misalnya di Indonesia, sebagian besar profesi kesehatan, spesialisasi itu berada di Pulau Jawa. Pulau-pulau yang lain tidak memiliki tenaga kesehatan sebanyak dan sekomplit yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua, adanya peningkatan komorbiditas pada populasi pasien. Adik-adik pasti pernah mendengar bahwa kita mengalami pergeseran demografi. Artinya apa? Artinya kita memiliki jumlah lansia yang semakin banyak saat ini karena kualitas layanan kesehatan kita sudah meningkat. Sehingga orang memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang. Karena itu, kita makin banyak menemukan penyakit-penyakit kronis dan juga penyakit-penyakit komorbid, ya, yang biasanya terjadi pada orang-orang yang berusia lanjut. Jadi ini adalah 3 alasan mengapa kolaborasi interprofesional itu diperlukan. Jadi dengan berkolaborasi antar profesi kesehatan yang berbeda, kita bisa saling sharing expertise atau berbagi keahlian, bisa sharing perspektif atau berbagi perspektif dalam pengelolaan pasien, dan berupaya untuk mencapai common goal atau tujuan bersama, yaitu mengembalikan atau mempertahankan kesehatan. Yang kedua, adanya pergeseran dari disease-centered care menuju patient-centered care. Jadi, pada disease-centered care ini, dokter dan tenaga kesehatan menggunakan pendekatan tradisional yang kita sebut sebagai paternalistik atau paternalisme. Jadi, dokter dan tenaga kesehatan memutuskan semua untuk pasien. Pasien tinggal menerima saja, tapi itu dulu. Ya, saat ini
sudah bergeser, kita tidak lagi menggunakan pendekatan paternalistik seperti itu. Pada patient-centered care, pasien terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, dan pasien menerima layanan yang berfokus pada kebutuhannya, keinginannya, dan preferensinya. Dan dalam memberikan layanan ini, keluarga dan orang yang merawat pasien bisa kita libatkan, atau harus malah ya dilibatkan. Nah, patient-centered care itu didefinisikan sebagai kerjasama atau partnership antara practitioners itu dokter dan tenaga kesehatan lainnya, bersama dengan pasien dan juga keluarganya untuk memastikan bahwa keputusan decisions yang diambil menghormati, respect patient's wants, keinginan pasien, kebutuhan pasien, dan preferensi mereka, dan bahwa pasien mendapatkan pendidikan dan dukungan yang mereka perlukan untuk membuat keputusan itu dan berpartisipasi dalam perawatan mereka. Jadi patient-centered care itu bertumpu pada kebutuhan pasien, keinginan pasien. Kalau pasiennya nggak tahu kebutuhannya, nggak tahu keinginannya, bagaimana? Tugas tenaga kesehatan untuk mengedukasi dan mendukung pasien dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini kita juga harus empowering patient untuk mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri. Apa saja manfaat dari patient-centered care? Yang pertama adalah memberikan pengalaman positif bagi pasien. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pasien akan layanan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, melalui patient-centered care, kita bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Jadi penggunaan sumber dayanya lebih efisien karena berpusat pada apa yang dibutuhkan oleh pasien. Yang keempat, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan margin finansial selama perawatan. Dan yang kelima adalah meningkatkan reputasi, moral, dan juga produktivitas penyedia layanan kesehatan, misalnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Patient-centered care memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah misi dan nilai-nilai yang diterapkan sejalan dengan tujuan pasien. Yang kedua, pelayanan yang diberikan bersifat kolaboratif, terkoordinasi, dan dapat diakses oleh pasien. Yang ketiga, kenyamanan fisik dan emosional pasien merupakan prioritas utama. Yang keempat, pandangan pasien maupun keluarganya dihargai dan dihormati. Berikutnya, pasien dan keluarga pasien selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelayanan atau perawatan yang diterima oleh pasien. Selanjutnya, keluarga disambut dengan baik di layanan kesehatan. Dan yang terakhir, terdapat transparansi dan juga penyampaian informasi yang cepat kepada pasien ataupun keluarganya. Adik-adik dan mungkin juga keluarga adik-adik tentunya pernah ada yang dirawat di rumah sakit atau berkonsultasi pada dokter. Nah, menurut adik-adik sejauh mana nilai-nilai ini atau prinsip ini sudah diterapkan dalam layanan kesehatan kita? Bisakah adik-adik memberikan contoh pelayanan yang bersifat kolaboratif, terkoordinasi, dan dapat diakses oleh pasien? Ini adalah akhir dari bagian pertama kuliah kolaborasi interprofesional. Silahkan lanjutkan ke video bagian kedua.